Gongzi melihat ke gerbang batu besar, dan menemukan bahwa ada banyak relief di gerbang batu. Di gerbang batu kiri, ada berbagai binatang diukir. Tidak diragukan lagi bahwa mereka semua adalah monster, dan mereka semua adalah monster dengan darah tingkat pertama. Dengan kata lain, hanya mereka yang telah keluar dari kaisar yang memenuhi syarat untuk diukir di gerbang batu. Di gerbang batu di sebelah kanan, ukirannya secara alami adalah roh. Relief paling sentral adalah matahari dan bulan yang berjuang untuk kemuliaan, mewakili kaisar surgawi dan kaisar yang mendung. Dua gerbang batu besar samar-samar mengungkapkan tekanan tak terlihat, yang membuat Mei Gongzi yang berdiri di depan mereka merasakan tekanan kesadaran ilahi yang seperti puncak gunung Tai. Mei Gongzi menutup matanya, dan tiba-tiba, dalam kesadarannya, sepertinya ada makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya berbisik. Bisikan ini kurang lebih menarik kesadarannya, menyebabkan kesadarannya berfluktuasi ke berbagai tingkat. Terinspirasi oleh kesadaran ilahi, Mei Gongzi memindahkan sisa-sisa surgawi di lautan kesadaran ilahi. Tiba-tiba, aura seluruh pribadinya menjadi ilusi, dan kesadaran ilahinya juga tidak dapat diprediksi dengan bimbingan aura ilahi yang tersisa. Dia seperti keberadaan yang tidak terlihat, biarkan tekanan datang, tetapi tekanan tidak pernah bisa benar-benar menindasnya. Tianjiling memberinya persepsi yang aneh, sehingga dia selalu bisa dengan tenang melewati tekanan indera ilahi itu. Seperti yang diharapkan dari juara klasik pengadilan leluhur. Pada saat ini, suara yang dalam dan agung terdengar. Detik berikutnya, gerbang batu di depan Mei Gongzi perlahan terbuka, memperlihatkan jalan yang lebar. Cahaya di dalam gerbang batu itu sangat terang, dan hal pertama yang dilihat Mei Gongzi adalah seberkas cahaya keemasan yang besar. Sinar cahaya keemasan turun dari langit, yang mengingatkan Mei Gongzi pada pemandangan di lembah emas. Di bawah pengaruh formasi sihir yang diatur oleh Tang San, lembah emas hanya memiliki sinar matahari yang jatuh dari atas pohon emas, dan itu tampak seperti cahaya keemasan. Pada saat ini, apa yang dilihatnya adalah seberkas cahaya keemasan yang nyata. Sinar cahaya itu terhubung ke langit, mencapai ketinggian 1000 meter. Persis itulah yang menerangi seluruh interior Parliament Hill. Di dalam gerbang batu, ada pilar raksasa di kedua sisinya, yang masing-masing diukir dengan makhluk. Setiap pilar raksasa tampaknya hidup, memancarkan napas yang berbeda. Pilar-pilar raksasa ini tingginya bervariasi, dengan yang terpendek ratusan meter. Pilar raksasa telah memanjang ke dalam, dan pusat terdalam adalah berkas cahaya keemasan yang menghubungkan langit dan tanah. Bahkan dengan kultivasi Mei Gongzi, dia tidak dapat merasakan energi dalam sinar cahaya keemasan itu. Mei Gongzi berjalan perlahan ke gerbang batu parlemen, detak jantungnya sedikit meningkat. Dia tahu bahwa ini adalah tempat otoritas tertinggi di seluruh benua peri, dan itu adalah tempat di mana raja-raja klan monster dan klan roh membahas masalah. Ini menentukan nasib seluruh benua peri, dan bahkan seluruh bintang falan. Gerbang batu di belakangnya perlahan tertutup dengan suara gemuruh. Mei Gongzi tidak menoleh ke belakang. Dia bisa merasakan perbedaan antara tempat ini dan dunia luar. Sepertinya dunia lain, setelah memasuki dunia ini, entah itu adalah garis keturunannya atau indera kedewaannya, sepertinya semuanya mendidih, dan semangat serta energinya secara alami meningkat ke kondisi terbaik. Ini tampaknya menjadi tempat yang dapat membuat orang agung dan mendidih, yang tidak dapat dipahami oleh Mei Gongzi, tetapi dia dapat merasakan bahwa tempat ini luar biasa. Dia tidak dapat membedakan apakah itu baik atau buruk, seharusnya ada lebih banyak tempat yang baik daripada tempat ini, tempat-tempat yang buruk. Tidak hanya sesederhana keberuntungan, tetapi ada juga perasaan pembagian yang samar. Tampaknya ada banyak kekuatan berbeda yang berkumpul di sini, beberapa saling melengkapi dan beberapa saling bertentangan. Kemudian pikirkan fluktuasi energi yang kompleks di halaman leluhur, dan keadaan campuran antara elemen-elemen dari atribut yang berbeda. Mungkin itu terkait dengan situasi di sini. Mei Gongzi berjalan maju selangkah demi selangkah, dan setiap kali dia melewati dua pilar raksasa, dia akan memiliki perasaan yang berbeda. Semakin tinggi pilar raksasa, semakin jelas tekanannya, semakin rendah semakin baik. Dia tiba-tiba menyadari bahwa jika setiap pilar raksasa di sini mewakili seorang kaisar, maka semakin tinggi pilar raksasa, semakin kuat kekuatan kaisar. Tang San telah memberitahunya bahwa bahkan pada tingkat kaisar iblis besar dan kaisar roh surgawi, ada perbedaan kekuatan. Kaisar yang berbeda memiliki kekuatan yang berbeda. Pilar raksasa di depan mereka tidak diragukan lagi mengkonfirmasi kata-kata Tang San,
yang terpendek tampaknya hanya lebih dari 100 meter, sedangkan yang tertinggi hampir 500 meter. Ketinggian kedua pilar raksasa itu sangat berbeda sehingga mewakili bahwa kekuatan kaisar seharusnya sangat berbeda. Konstruksi Kaisar Tianzhu didasarkan pada usia. Semakin awal kaisar muncul, semakin tinggi Kaisar Tianzhu yang sesuai. Suara yang dalam yang telah muncul sebelumnya terdengar lagi, menarik perhatian Mei Gongxi. Di depan sinar cahaya keemasan yang besar, ada sosok kekar di beberapa titik. Yang ini tingginya lebih dari 10 meter dan memiliki sosok yang sangat besar, memberi orang perasaan yang sangat kuat. Tampaknya dimanapun dia berada, ada gunung yang mengguncang masa lalu dan masa kini. Raja Iblis Mammoth Brilian Emas. Meskipun ini adalah pertama kalinya kami bertemu, Mei Gongxi langsung mengenali orang ini. Dengan perasaan yang begitu kuat, ditambah dengan beberapa karakteristik bentuk tubuhnya, identitas orang ini jelas. Dia adalah eksistensi paling defensif di klan monster, patriark klan Mammoth Emas, dan satu-satunya Raja Iblis besar dari spesies klan Mammoth Emas. Mata Kaisar Iblis Raksasa sangat tenang, dan dia tidak menyembunyikan penghargaannya untuk Mei Gongxi. Di matanya, seorang gadis kecil seusia Mei Gongxi adalah keturunan yang tidak tahu berapa generasi kemudian. Dari saat dia mendaki gunung, Mei Gongxi menunjukkan kemampuannya yang membuatnya sangat dikagumi. Mampu menerapkan Douzuan Xingxing ke level ini, dalam arti tertentu, kamu telah melampaui ayahmu. Kamu telah memenangkan kejuaraan klasik pengadilan leluhur, dan kamu pantas mendapatkannya. Kaisar Iblis Mammoth berkata sambil tersenyum. Mei Gongxi membungkuk sedikit, memberi hormat, dan berkata dengan hormat, aku telah melihat Kaisar Iblis Raksasa. Kaisar Iblis Raksasa tersenyum dan berkata, pilar Kaisar juga dikenal sebagai pilar leluhur. Kamu seharusnya melihatnya dengan jelas. Setiap pilar kaisar di sini mewakili seorang kaisar dari klan monster atau klan roh. Nafas yang diberikan kepada mereka memiliki kekuatan fluktuasi kesadaran kaisar. Tugas paling penting dari pengadilan leluhur adalah melindungi kaisar ini. Karena mereka adalah inti sebenarnya dari monster dan roh, justru karena keberadaan mereka, kelompok yang mereka wakili untuk memiliki kekuatan garis keturunan yang paling kuat. Dan di belakangku adalah kekuatan leluhur yang dikumpulkan oleh monster dan roh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, juga dikenal sebagai Wansu. The Great Demon Emperor Tianhu mengatakan bahwa setiap kali ada pilar kaisar di sini, keberuntungan seluruh benua peri akan diringkas 1 poin lagi, dan latar belakang klan monster dan klan roh juga akan diperdalam, sehingga kelompok etnis akan lebih beruntung. Ada peluang yang lebih baik untuk berkembang. Jika bukan karena... Setelah mengatakan ini, dia berhenti dan berkata sambil tersenyum, terlalu banyak untuk dikatakan. Ada beberapa hal, kamu perlu menunggu pembekalan suksesmu dan benar-benar menjadi pemilik kota Kerry City untuk mengetahuinya. Menurut aturan para leluhur, sekarang kamu dapat pergi ke pemahamanmu di depan pilar leluhur. Kamu memiliki 3 hari, dan setelah 3 hari, ini adalah periode pembekalanmu. Hargai 3 hari ini, sangat penting untuk pembekalanmu. Pembekalan Anda juga akan dilakukan di sini, semua kekaisaran Tianyu Kaisar Iblis Besar akan datang untuk menonton upacara, dan kamu akan memberi tahu kami. Jika kamu dapat memperoleh persetujuan dari leluhurmu dalam 3 hari ke depan, maka kemungkinan kamu akan berhasil dalam pembekalan akan sangat meningkat. Mengerti apa yang aku maksud? Dimengerti. Mei Gongxi mengangguk. Selama 3 hari, dia akan berada di sini selama 3 hari pemahaman. Ini adalah sesuatu yang dia tidak tahu sebelum datang ke sini, dan setelah dia sampai di sini, dia menemukan bahwa komunikasi antara dirinya dan Tang San terputus. Di sini, tidak ada energi apapun yang dapat ditransmisikan. Oleh karena itu, Tang San tidak tahu bahwa dia bisa secara resmi melapor untuk bekerja setelah 3 hari. Bahkan Kaisar Iblis Harimau Putih tidak pernah memberitahunya sebelumnya bahwa masih ada proses seperti itu sebelum pembekalan. Ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi para pengadil untuk merasakan nafas leluhur spesies mereka sendiri. Tapi, 3 hari di luar rencana mereka, apakah itu akan membawa variabel? Pikiran ini terlintas di benak Mei Gongxi, dan dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Menurut perkiraannya dan Tang San, Zhu Ting akan membiarkan laporannya bekerja sesegera mungkin, yaitu sehari setelah kedatangannya. Oleh karena itu, semua rencana juga disusun menurut waktu ini. Sekarang waktu telah berubah, apa yang harus aku lakukan? Yang bisa dia lakukan hanyalah mempercayai Tang San dan penilaiannya.
Menatap pilar surga kaisar yang besar, mata Mei Gongzi dengan cepat mengunci pilar raksasa di sebelah kiri. Ada harimau putih berjongkok di pilar raksasa, di belakang harimau, sayap besar menyebar, dan niat membunuh meledak, membuat sekeliling Kaisar Tianzhu penuh kedinginan. Kaisar Harimau Putih Tianzhu. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah nafas Kaisar Iblis Harimau Putih. Kaisar Tianzhu ini sangat tinggi, sekitar 230 meter. Namun, Mei Gongzi tidak datang langsung ke depan Kaisar Tianzhu ini, tetapi terus melihat ke dalam, mencari target lain. Segera, dia menemukannya. Itu adalah pilar raksasa dengan tubuh perak, dan tingginya melebihi 350 meter. Di antara semua pilar surga Kaisar, itu berada di peringkat 20 besar. Merak perak besar membentangkan bulu ekornya di bagian atas pilar raksasa, dan di sekitar Kaisar Tianzhu, sinar cahaya perak melintas, penuh dengan fluktuasi spasial yang aneh. Mata merak perak tidak besar, dan pada saat keempat mata bertemu, Mei Gongzi sepertinya melihat masa lalu yang jauh dan masa depan yang jauh. Bulu-bulu surgawi di tubuhnya bergetar hebat. Itu adalah perasaan menemukan orang yang dicintai, bahkan dengan sedikit keluhan. Dari mana keluhan ini berasal, Xiao Mei sangat jelas, tampaknya karena dia tidak memilih Tianjiling sebagai senjata ilahinya sendiri ketika dia menjadi dewa. Dari hati Mei Gongzi, dia rela membiarkan Tianjiling menjadi senjata sucinya sendiri, tapi dia percaya pada penilaian Tang San, belum lagi kekuatan pedang iblis Asura jauh melampaui apa yang bisa ditandingi Tianjiling. Hanya ada satu kaisar dalam sejarah klan monster merak. Kaisar inilah yang membawa klan monster merak, yang awalnya berada di tingkat garis keturunan kedua, ke puncak, dan menjadikan Tianjiling sebagai artefak nyata, yang memberi naik ke telapak merak. Langit adalah batasnya. Melihat pilar surga kaisar ini saat ini, Mei Gongzi benar-benar tahu betapa kuatnya kaisar iblis merak besar ini. Jangan berpikir bahwa peringkat di 20 besar tidak cukup. Faktanya, di 20 besar, pilar kaisar dengan ketinggian lebih dari 300 meter mencapai setengahnya, dan yang benar-benar melebihi 400 meter atau bahkan mencapai 500 meter, hanya ada beberapa, dan kebanyakan dari mereka setinggi 1 atau 200 meter. Semua pilar kaisar disatukan, ada sekitar 60, dan mengingat beberapa di antaranya milik klan monster, peringkat kaisar iblis merak pasti dapat digambarkan sebagai yang teratas dalam sejarah klan monster. Mei Gongzi berjalan ke Kaisar Tianzhu selangkah demi selangkah dan berhenti. Tiba-tiba, darah di tubuhnya sepertinya merasakan sesuatu, dan itu mendidih lebih keras, dan lapisan api perak langsung naik dari Mei Gongzi, membuat seluruh tubuhnya tampak terbakar. Mahkota merak putih emas muncul diam-diam di dahinya, dan Mei Gongzi seperti dewi melawan api perak. Pilar kaisar merak dipengaruhi olehnya, dan lapisan cahaya perak muncul dari bawah ke atas. Cahayanya lembut, tetapi memiliki fluktuasi spasial yang aneh. Detik berikutnya, nyala api perak pada Mei Gongzi tiba-tiba naik ke ekstrim, berubah menjadi cahaya perak yang membubung ke langit, menelannya. Kaisar Iblis Mamut Emas telah mengawasi Mei Gongzi, dan ketika dia melihat seberkas cahaya perak naik ke langit, matanya tidak bisa tidak menjadi terkejut. Karena, ketinggian berkas cahaya perak yang naik dari tubuh Mei Gongzi bahkan lebih tinggi dari Kaisar Tianzhu yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Merak Besar, mencapai 400 meter jauhnya. Mei Gongzi tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi sebagai Kaisar Iblis Besar, dia tahu betul. Saat bertemu Kaisar Tianzhu, potensi diri seseorang akan terungkap, yang merupakan tampilan dari ketinggian dan potensi tertinggi yang dapat dicapai di masa depan. Artinya, jika gadis kecil di depannya bisa menjadi seorang kaisar di masa depan, dia akan lebih kuat dari mantan Kaisar Iblis Merak. Sinar cahaya panjangnya lebih dari 400 meter. Bakat seperti itu dapat masuk dalam 10 besar dalam sejarah seluruh benua peri. Ini adalah pencapaian yang cukup luar biasa. Terlebih lagi, dia masih ingat bahwa gadis ini tidak hanya memiliki garis keturunan dari klan Iblis Merak, tetapi juga garis keturunan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar. Kaisar Iblis Harimau Putih lebih lemah dari mantan Kaisar Iblis Merak. Apa yang Kaisar Tianzhu dapat tunjukkan hanyalah potensi garis keturunan. Ditambah dengan garis keturunan Kaisar Iblis Besar Harimau Putih, dapatkah sinar cahaya gadis ini mencapai ketinggian 500 meter di masa depan? Itu adalah puncak kaisar. Di antara kaisar yang masih hidup, hanya Kaisar Iblis Kristal yang telah mencapai level ini. Dalam sejarah, hanya ada 2 Kaisar Iblis Kristal raksasa yang telah mencapai ketinggian 500 meter. Mata Kaisar Iblis raksasa berkedip sedikit,
dan ketika dia mengingat penjelasan Kaisar Iblis Tianhu, dia ragu-ragu untuk pertama kalinya di dalam hatinya. Jumlah kaisar yang dapat muncul di benua peri terbatas, tetapi tidak ada keraguan bahwa semakin kuat kekuatan kaisar, semakin besar manfaat bagi kekaisaran Tianyu. Jika kekaisaran Tianyu dapat menghasilkan pilar surga kaisar setinggi 400 meter di masa depan, maka kekaisaran Richen tidak akan dapat bersaing dengannya. Cahaya perak secara bertahap diintegrasikan ke dalam pilar surga Kaisar Iblis Merak, dan Mei Gongzi akan mengikuti hilangnya. Setelah Kaisar Iblis Mammoth berpikir sejenak, cahaya keemasan berkedip dan menghilang. Kehilangan kontak. Tang San berada di White Tiger Hotel saat ini, dia sudah melakukan persiapan awal, 4 gunung suci yang akan didaki sudah didaki, dan langkah selanjutnya adalah menunggu saat yang akan datang. Namun, pada saat ini, dia menemukan bahwa komunikasi antara dirinya dan Mei Gongzi terputus. Ini berarti Mei Gongzi telah memasuki gunung pengadilan leluhur. Penghalang Parliamen Hill memutuskan hubungan antara dia dan Mei Gongzi. Tidak hanya hubungan komunikator di antara mereka, tetapi juga perpaduan kesadaran spiritual. Oleh karena itu, lapisan penghalang yang menghalangi bahkan kesadaran ini tidak diragukan lagi adalah yang terkuat di seluruh benua peri. Mereka belum pernah mengikuti pembekalan, tidak tahu seperti apa proses sebelum pembekalan, apalagi menghitung waktunya, mereka hanya tahu 3 penilaian pembekalan. Karena itu, sekarang terserah Tang San untuk menilai sendiri kapan harus bertindak yang akan menjadi kerja sama terbaik untuk Mei Gongzi. Tang San sabar, hanya berpikir dalam hati. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekan di antara alisnya, memobilisasi kesadarannya, mencoba memahami. Apa yang ingin dia rasakan adalah nafas dari Asura Demon Sword. Dalam kehidupan sebelumnya, artefak super ini dikendalikan bersama oleh suami dan istri mereka, dan pada saat yang sama dipelihara oleh kesadaran ilahi mereka, nafas artefak super ini kemungkinan besar tidak dibatasi. Kesadaran ilahi menyebar, merasakan niat pedang dengan kekuatan super. Untuk waktu yang lama, tidak berhasil. Tang San sedikit mengernyit, layak menjadi istana leluhur, bahkan aura pedang iblis Asura tidak bisa mengungkapkannya. Karena itu, aku hanya perlu bertindak sedikit lebih awal untuk mencegah Mei Gongzi menghadapi krisis dan terlambat untuk menghadapinya. Dia duduk di ruang pelatihan, dikelilingi oleh batu kecubung. Tang San tidak menyerap energi pemanasan dan kesadaran nutrisi melalui batu kecubung, tetapi dengan menekan dirinya sendiri dengan energi ini, menjaga energi gelisah itu tetap stabil dan tidak meledak. Tiba-tiba, Tang San merasakan sesuatu, dan melihat ke arah ruang pelatihan. Napas dingin mengembun di ruang tamu, dan tekanan mengerikan langsung memenuhi setiap sudut dari 2 lantai teratas Hotel White Tiger, seolah-olah binatang buas muncul di sana, mengaum tanpa suara. Bernafas dan bernafas, energi spiritual surga dan bumi di 2 lantai atas tiba-tiba menyatu menuju keberadaan yang memancarkan paksaan yang mengerikan seperti 100 sungai yang kembali ke laut. Sekali, 2 kali, 3 kali. Ketika nafas ketiga muncul, energi spiritual surga dan bumi di seluruh ruangan tersapu. Pada saat berikutnya, tekanan mengerikan itu tiba-tiba menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Merasa paksaan hilang, senyum tipis muncul di sudut mulut Tang San, bagaimanapun juga, anggota keluarga adalah anggota keluarga. Mungkin yang ini dibatasi oleh aturan pengadilan leluhur dan tidak bisa mengatakan apa-apa, tetapi tindakannya memberitahu Tang San banyak hal. 3 hari. 3 hari kemudian, itulah harinya. Masih ada 3 hari waktu buffer, tapi sayangnya, aku hanya bisa tinggal di sini selama 3 hari ini. Dengan situasi Tang San saat ini, dia tidak bisa bergerak sesuka hati. Satu hal buruk akan menyebabkan masalah besar. Ketika dia mendapat berita yang tepat, dia secara alami merasa lega, dan dia menutup matanya dengan erat, menyebabkan energi di batu kecubung mengelilingi dirinya, menekan bagian dalam dan mengisolasinya dari luar. Ketika Mei Gongzi sadar kembali, dia menemukan bahwa dia telah datang ke dunia perak yang penuh dengan cahaya perak. Ini adalah ruang yang menakjubkan. Potongan di sekitarnya tampaknya terdiri dari lapisan-lapisan ruang, ruang-ruang ini seperti fragmen, dan mereka seperti bidang yang berdiri sendiri. Ketika mereka berbaur satu sama lain dan saling menyentuh, segala macam perubahan akan terjadi. Tang San memberitahunya bahwa ruang adalah salah satu keberadaan paling misterius di dunia ini. Kedua setelah waktu. Dalam arti, setiap bidang dan dunia sebenarnya terdiri dari ruang dan waktu, mulai dari alam semesta hingga debu terkecil.
Ruang indah di depannya memberinya perasaan khusus. Meskipun ruang itu selalu berubah, ia memiliki hukum yang unik. Ruang di sini beroperasi sesuai dengan hukum tertentu dan sangat stabil. Kamu memiliki darahku, tetapi itu tidak murni. Pada saat ini, sebuah suara halus terdengar. Suara itu sepertinya diperas dari celah di ruang angkasa, sangat aneh. Leluhur, Mei Gongzi bertanya dengan heran. Kamu bisa memanggilku begitu. Kamu manusia. Kamu memiliki darah manusia di dalam dirimu. Bagaimana kamu bisa masih memiliki darah harimau putih? Ling. Ya, aku di sini untuk melapor ke istana leluhur, kata Mei Gongzi dengan hormat. Debriefing, kamu menggantikan Lord of Kerry City. Ya, Mei Gongzi menjawab, klanku sebenarnya menikah dengan klan asing, dan itu masih kelompok yang lemah seperti manusia. Apakah ini cara mereka menemukan untuk mengangkat kutukan? Kata Kaisar Iblis Merak besar dengan keraguan dan kekecewaan. Kutukan, kutukan apa yang kamu bicarakan? Mei Gongzi bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah kata-kata yang kutinggalkan belum diturunkan? Kaisar Iblis Merak Agung bertanya dengan heran. Di mana kamu menyimpan kata-katamu? Mei Gongzi juga terkejut. Kaisar Iblis Merak hebat terdiam beberapa saat, dan berkata, aku mengerti, kamu tidak memilih Tianjiling sebagai artefak intimu, jadi kamu tidak tahu. Pesanku hanya akan muncul jika Tianjiling benar-benar mengenali tuannya. Tampaknya, sebelummu, tidak ada klan yang mengenali tuannya muncul. Kutukan itu begitu kuat, sangat kuat. Mei Gongzi bertanya dengan rasa ingin tahu, bisakah kamu memberitahuku apa kutukan itu? Apakah itu melawan klanku? Kaisar Iblis Merak Agung berpikir sejenak, lalu berkata perlahan, meskipun aku sangat terkejut bahwa kamu datang ke sini untuk menghadapi gumpalan kesadaran yang aku tinggalkan, situasimu saat ini lebih baik dari apapun yang kamu bayangkan. Bagus, kamu sangat beruntung, kamu tidak memilih Tianjiling sebagai artefak inti. Jika tidak, bahkan jika kamu dapat mengangkat kutukan sebelumnya di masa depan, kamu akan jatuh ke dalam kutukan baru. Hati Mei Gongzi membeku, dan berkata, maksudmu, kutukan yang dibawa oleh rahasia langit. Itu benar, Kaisar Iblis Merak berkata dengan sungguh-sungguh, rahasianya tidak terlihat, ini adalah hukum, bukan hanya hukum pesawat kita, tetapi hukum umum seluruh alam semesta. Saat itu, aku masih muda dan kuat, dengan bakat yang tak tertandingi. Setelah didorong oleh Tianhu, aku memilih untuk menggunakan ruang untuk mengintip rahasia surga. Aku memang memiliki waktu yang cemerlang, tetapi aku menghabiskan umurku. Dengan budidaya Kaisar Iblis besar, aku hanya hidup kurang dari 200 tahun, dan aku masih dikutuk. Itu akan membawa bencana bagi generasi mendatang. Aku sangat menyesalinya. Ya, kutukan itu dibawa oleh Tuhan untuk menekan klanku. Mei Gongzi bertanya dengan curiga, apakah para leluhur klan ini sebelumku mendengar ini darimu? Apakah mereka datang ke sini untuk mengunjungimu? Cahaya perak tetap ada, dan cahaya perak ilusi dan bayangan perlahan mengembun dan terbentuk di bawah lingkaran perak yang berat. Tidak, kamu yang pertama berkomunikasi denganku. Untuk bertemu denganku, kamu harus memiliki pemahaman tertentu tentang arti ruang yang sebenarnya. Jelas, sebelum kamu, tidak ada klan yang bisa melakukan ini. Mereka bahkan tidak dapatkan pena bulu surgawi. Kamu tidak hanya dikenali oleh Tianjiling, tetapi kamu juga tidak memilihnya sebagai artefak ilahi ketika kamu menjadi dewa. Ini mungkin karena keberuntungan. Waktumu di sini terbatas, mulai sekarang, jangan menyela, aku akan memberitahumu sesuatu yang penting. Ya, Mei Gongzi membungkuk lagi dan memberi hormat pada sosok Kaisar Iblis Merak. Kamu harus tahu 5 kata, Merak mengintip rahasia, yang berarti bahwa aku dapat memata-matai rahasia dan melihat masa depan. Aku melakukannya, dan membuat banyak prediksi untuk monster dan roh, sehingga benua peri menghindari banyak krisis. Pada saat itu, aku dapat digambarkan sebagai orang yang bodoh, aku bahkan tidak tahu bahwa memprediksi masa depan dan mengungkapkan rahasia sangat berbahaya. Kamu ingat apa yang aku katakan, rahasianya tidak bisa dibocorkan. Sekali rahasia itu bocor, itu tidak hanya akan membahayakan dirimu sendiri, tetapi juga semua yang berhubungan denganmu, kerabat, klan, dan bahkan teman. Aku punya sejarah klan monster Merak kita. Bakat terbaik, ketika aku masih muda, aku mendapat banyak kesempatan di bawah nostalgia Tuhan. Namun, di tahun-tahun terakhirku, tubuhku memiliki masalah serius,
dan aku melihat kerabatku pergi satu persatu, dan bahkan garis keturunan berlanjut. Itu telah menjadi masalah besar. Awalnya, aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak sampai hidupku akan segera berakhir, aku akhirnya menyadari mengapa aku, sebagai kaisar iblis besar, memiliki nasib yang tidak menguntungkan. Ini semua bocor, serangan balik yang dibawa oleh rahasia surgawi. Karena kamu sekarang adalah patriark, dan ketika kamu menjadi dewa, kamu tidak memilih Tianjiling sebagai artefak takdirmu, maka kamu tidak akan menghadapi masalah yang aku miliki dulu. Di masa lalu, setelah aku mencapai tingkat dewa, aku benar-benar menyatu dengan Tianjiling dan memeliharanya dengan diriku sendiri. Itu juga telah menjadi artefak yang kuat bagiku untuk memata-matai rahasia surgawi. Setiap kali aku memata-matai rahasia surgawi, itu tumbuh, dan aku memiliki kekuatan prediksi yang lebih besar. Saat itu, aku bahkan berpikir bahwa aku bisa menjadi kaisar iblis paling kuat di seluruh kekaisaran Tianyu. Aku adalah yang terkuat yang bisa mengintip rahasia langit. Aku bisa melihat masa depan. Tapi aku tidak tahu sampai akhir, dan ternyata yang asli itu aku yang bodoh. Manfaat mengintip rahasia dibagikan untuk monster dan roh, dan serangan balik semua jatuh padaku dan klanku, dan bahkan putra dan cucuku meninggal karenanya. Pada akhirnya, hanya garis keturunan tipis yang nyaris tidak ada yang selamat. Jadi, kamu harus ingat bahwa apapun situasinya, tidak peduli siapa yang bertanya padamu, jangan mencoba memata-matai rahasianya. Lebih baik hancurkan rahasia langit dan hilangkan kemampuan garis keturunan kita ini. Jika tidak, cepat atau lambat, klan akan binasa sepenuhnya karena mengintip rahasia surga. Ingat, ingat, hati Mei Gongzi dipenuhi dengan gelombang yang bergejolak, kata-kata leluhur di depannya sepenuhnya mengkonfirmasi semua kata Tang San. Tang San telah memberitahunya saat itu bahwa tidak peduli apa situasinya, jangan memata-matai rahasia surga, tetapi sekarang Kaisar Iblis Merak hebat ini menggunakan pengalaman pribadinya untuk menunjukkan padanya apa yang dibawa oleh peluang mengintip surga. Kaisar Iblis Merak besar menghela nafas dan berkata, bakatmu sangat bagus, setidaknya kamu harus bisa membandingkan denganku saat itu, jika tidak, kamu tidak akan bisa melihatku atau merasakan kesadaranku. Dalam arti tertentu, aku telah memberikan kontribusi yang luar biasa untuk klanku, tetapi pada saat yang sama, aku juga membawa bencana ke klanku, dan bahkan kesuburan klanku telah dipengaruhi oleh serangan balik dari surga. Berapa banyak anggota klan yang ada di klanku? Mei Gongzi berkata tanpa ragu-ragu, 3682. Sebagai patriark kontemporer dan penguasa kota, dia secara alami tahu nomor ini dengan sangat baik. Raja Iblis Merak Agung berkata, apakah kamu tahu berapa banyak orang yang ada ketika aku menjadi patriark? 10 kali lipat dari jumlah itu. Mei Gongzi terkejut, apakah konsekuensi dari mengungkapkan rahasia begitu menakutkan? Klan monster Merak mengendalikan kekuatan atribut ruang. Jika ada lebih dari 30.000 orang di klan, maka bahkan jika tidak ada Kaisar Iblis besar, aku khawatir istana leluhur tidak akan berani dengan mudah menghilangkan kendali kota Keri. Tapi sekarang jumlah anggota klan monster Merak hanya 1/10 dari masa kejayaan. Yang paling berbahaya adalah klan monster Merak masih sepenuhnya dalam kegelapan. Bahkan orang-orang kuat di klan, termasuk ayahnya sendiri, berharap mereka dapat mengambil alih rahasia Ling, dan dengan demikian menjadi Kaisar Iblis Merak besar berikutnya dalam waktu dekat. Nasib tidak sepenuhnya menghancurkan klanku, tetapi untungnya kamu tidak menggunakan Tianjiling. Jika kamu benar-benar menganggapnya sebagai artefak kelahiranmu, maka seiring dengan pertumbuhannya, kekuatanmu sendiri terus meningkat, dan kamu tidak bisa menolak menggunakannya. Mengintip rahasianya pasti akan membuatmu menderita dampak yang besar, dan dengan demikian memulai jalan untuk mengungkapkan rahasianya. Nak, kamu harus mengingat kata-kataku, dan tidak pernah mencobanya. Mengerti? Mei Gongzi mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia awalnya berencana untuk mengikuti saran Tang San, tapi sekarang dia mendengarkan kata-kata Kaisar Iblis Merak besar, bagaimana dia masih bisa menyentuh Tianjiling. Sampai saat ini, emosi yang melekat pada kesadaran Kaisar Iblis Merak besar tampak sedikit rileks, dan berkata dengan lembut, karena kamu di sini dan kamu ingin bertanya, maka aku akan menggunakan waktu ini untuk memberimu beberapa petunjuk. Kamu mempelajari teknik bertarung yang kuat, tarian rahasia surgawi. Mei Gongzi mengangguk dan berkata, iya. Raja Iblis Merak Agung berkata, tarian rahasia surgawi tidak murni digunakan untuk memotivasi rahasia surgawi, tetapi juga untuk mengontrol ruang.
Aku akan mengajarimu tarian rahasia surgawi yang sebenarnya. Tarian Tianji memiliki dua arti. Salah satunya adalah mendorong Tianjiling untuk mengintip ke langit, dan yang lainnya adalah menggunakan cara khusus klan kami untuk mengontrol ruang dan mengubahnya menjadi domain kami yang sebenarnya. Ruang ada di mana-mana, dan domain kami ada di mana-mana. Jika kamu benar-benar mengendalikan ruang, kamu dapat mengontrol langit dan bumi dan alam semesta. Kamu duduk. Mei Gongzi duduk bersila, dan ruang di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi, dan kekuatan ruang melonjak di sekitar tubuhnya dan dengan cepat bergabung ke dalam tubuhnya. Mei Gongzi merasa seolah-olah dia bepergian melalui ruang angkasa, dengan berbagai ruang terus-menerus berkedip di sisinya, dan napasnya berubah di bawah pengaruh ruang. Ruang bisa terbelah, tumpang tindih, robek, atau menyatu. Sebagai pengendali ruang, kita adalah bagian dari ruang dan pembawa pesan ruang. Ruang juga bagian kita. Selalu jaga ruangmu di bawah kendalimu. Selanjutnya, kamu harus mengalaminya dengan hati-hati. Aku akan menggunakan indera spiritualku untuk membawamu melewati ruang dan memahami makna ruang yang mendalam. Ribuan titik cahaya perak melonjak, dan dalam gelombang, semuanya berubah. Mei Gongzi merasa tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bintik-bintik cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya, menyebar ke segala arah. Tang San perlahan membuka matanya, jika dia melihat dengan hati-hati, dia akan menemukan bahwa ruang di sekitar tubuhnya sedikit terdistorsi, seolah-olah itu bisa runtuh kapan saja. Lingkaran ungu samar menyelimutinya, membuat suasana hatinya berangsur-angsur tenang. Namun di matanya selalu ada perubahan kecemerlangan, sepertinya setiap saat cahaya yang berbeda berkedip di matanya, dan aura di tubuhnya juga berubah dengan perubahan di matanya. Tang San tahu bahwa ini adalah tanda bahwa dia tidak akan mampu menekan kultivasinya, bahwa dia telah mencapai saat-saat terakhir. Mengambil napas dalam-dalam, dia harus berhati-hati bahkan jika dia melakukan tindakan berdiri yang sangat sederhana. Sudah 2 hari sejak saya kehilangan kontak dengan Mei Gongzi. Dalam 2 hari terakhir, dia belum keluar dari ruang pelatihan, sambil menekan kultivasinya sendiri, dia membuat penyesuaian halus pada berbagai kemampuan yang dia miliki dan membuat persiapan terakhir. Menyalakan komunikator, Tang San berkata, "Hari ini. Oke, sudah diatur. Aku akan menjemputmu dalam 1 jam. Sebuah suara yang akrab datang dari sisi lain. Oke, menutup komunikasi, Tang San berjalan keluar dari ruang pelatihan perlahan. Aura langit dan bumi di dalam ruangan menjadi kaya kembali. Dalam aura ini, Tang San tidak berani membuat gerakan besar, dia hanya bisa membiarkan lingkaran ungu yang tersembunyi di permukaan kulitnya benar-benar mengisolasi segalanya. Tang San meregangkan tubuhnya, datang ke teras, dan melihat ke kejauhan. Parliament Hill tidak terlalu jauh dari White Tiger Hotel, dan sisi Parliament Hill dapat dilihat dari sini. Kekasihnya kini berada di Parliament Hill. Menurut informasi yang diberikan oleh Kaisar Iblis Harimau Putih, lusa, dia akan menghadapi penilaian pembekalannya. Ujian besar ini pasti sangat sulit baginya, dan bagi dirinya sendiri, ini adalah titik hidup atau mati. Apa yang harus dihadapi Mei Gongzi adalah kecaman dari Kaisar Iblis Besar Kekaisaran Tianyu, dan dia harus menghadapi hampir seluruh pesawat. Sebelum dia datang, dia telah merasakan kekhawatiran dan kasih sayangnya padanya berkali-kali. Jangan khawatir, Xiao Wu, demi kamu, tidak peduli apapun kesulitannya, aku pasti akan mengatasinya. Mata Tang San tegas. Pada saat ini, tidak ada keraguan di hatinya, hanya maju. Dia berdiri di teras diam-diam memperhatikan arah pengadilan leluhur, apakah itu Kaisar Iblis Tianhu atau Kaisar lainnya, kamu sebaiknya tidak membiarkan kekasihku menderita kerugian, jika tidak, aku akan membuatmu membayar harga yang sangat mahal. Aura pembunuh samar menghilang dari mata Tang San. Jubah ungu tua yang besar menyelimuti seluruh tubuh Tang San, dia mengenakan tudung, sedikit menundukkan kepalanya, dan tidak bisa melihat penampilannya sama sekali dari luar. Di luar White Tiger Hotel, sebuah kereta berhenti dengan tenang. Seorang pria kekar melompat dari kereta. Pria itu juga mengenakan jubah. Tingginya 2,5 meter. Jika dia sedikit lebih dekat, dia bisa merasakan tekanan tak kasat mata darinya. Ditarik oleh Qi, Tang San sedikit mengangkat kepalanya dan menatap pria kekar itu. Pihak lain juga merasakan napasnya, matanya menyala, dan dia memberi isyarat kepadanya. Tang San bergegas maju, mendatangi pria itu, tidak banyak bicara, dan langsung naik kereta.
Pria kekar itu juga masuk ke gerbong dan memerintahkan pengemudi untuk berangkat. Melepas tudung di kepalanya, wajah kucing besar itu bersinar merah karena kegembiraan, dan berkata kepada Tang San, "Saudaraku, aku sudah menyiapkan apa yang kamu perintahkan untukku lakukan. Jangan khawatir, klan Singa Emas yang membuat persiapan, yang mereka cari hanyalah spesies bawahan mereka. Nanti, aku akan langsung membawamu ke dalam tim, dan kemudian kamu bisa mengikuti mereka. Apa yang kamu coba lakukan ketika kamu memasuki tempat itu?" Tang San tidak membuka mulutnya untuk menjawab, tetapi berkata melalui suara, "Kucing besar, setelah kamu mengirimku ke dalam tim, segera pergi, dan hapus semua jejak, jangan tinggalkan jejakmu telah melihatku, jadi tidak akan membawamu pada masalah. Siapapun yang tahu tentang ini di klan Singa Emas, kamu harus menanganinya dengan benar. Ini untuk kebaikanmu sendiri." Melihatnya begitu serius, ekspresi kucing besar itu tiba-tiba menjadi serius, dan dia berkata dengan serius, "Apakah kamu membutuhkanku untuk bersamamu? Aku akan menghapus jejak terlebih dahulu, dan kemudian datang kepadamu. Kamu adalah dermawan besar liger kami, aku juga memperlakukanmu sebagai saudara. Jika kamu memiliki kesulitan, kami akan membawanya bersama." Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada yang bisa membantuku dengan urusanku kali ini, aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Lakukan saja apa yang aku katakan. Segera, kamu akan tahu apa yang akan aku lakukan. Jika kali ini bisa sukses, maka segala sesuatu di masa depan dapat berubah." Kucing besar itu sedikit mengernyit dan menjadi gugup tanpa alasan, tetapi dia tidak bertanya lebih jauh. Tang San berkata demikian, "Kali ini pasti peristiwa besar. Ngomong-ngomong, selama kamu bisa menemukanku, katakan padaku bahwa aku akan melewati api dan air. Kamu menyelamatkan hidupku," kata kucing besar itu dengan suara yang dalam. "Melindungi diri sendiri adalah bantuan terbaik untukku." Setelah Tang San selesai berbicara, dia melanjutkan kesunyiannya. Kucing besar itu diam-diam merasakan aura di tubuh Tang San, dan terkejut menemukan bahwa Tang San pada saat ini agak seperti keberadaan dalam ketiadaan, dan dia tidak bisa benar-benar merasakan aura di tubuh Tang San. Kereta melakukan perjalanan selama lebih dari 1 jam sebelum perlahan berhenti. Kucing besar turun dari kereta terlebih dahulu, lalu memanggil Tang San untuk turun. Tepat di sebelah kereta mereka, sebuah kereta yang lebih besar diparkir. Kucing besar itu menunjuk ke kereta, Tang San mengerti, melambaikan tangan padanya, dan naik kereta yang lebih besar. Kucing besar itu tidak berhenti, kembali ke kereta sebelumnya, dan melaju pergi. Di kereta yang ditumpangi Tang San duduk 4 monster. Mereka semua berasal dari ras yang berbeda, yang terlihat dari perawakan mereka. Mereka juga mengenakan jubah besar dan tudung, bersembunyi di dalamnya seperti Tang San, dan orang luar tidak bisa melihat penampilan mereka. Kereta berjalan dengan lancar, tidak ada seorang pun di dalam kereta yang berbicara, dan mereka semua tetap diam, dan suasana di dalam kereta tampak agak membosankan. Setelah mengemudi selama setengah jam lagi, kereta berhenti, dan sebuah suara di luar berteriak, "Turun!" Tang San mengikuti 4 klan monster di kereta dan turun dari kereta, dan mengikuti mereka maju lagi. Segera, mereka masing-masing menerima plat nomor, dan kemudian berbaris di lokasi yang ditentukan. Sudah ada lusinan monster yang berbaris di sini, semuanya mengenakan jubah dan tudung. Tang San hanya sedikit mengernyit, yakin bahwa dia adalah satu-satunya manusia yang hadir, sisanya adalah monster. Warna tudung dapat membedakan kelompok Tang San dan 4 monster yang turun dari kereta memiliki warna tudung yang sama. Kalian semua tahu aturannya, setelah kalian masuk nanti, itu takdir kalian. Monster serigala yang kuat berteriak keras. Ada sehelai rambut emas di kepalanya, dan itu jelas merupakan kelas bangsawan di antara monster serigala. Tempat ini sangat akrab bagi Tang San, dia juga pernah mengunjungi tempat ini saat pertama kali datang ke istana leluhur. Di tempat inilah dia merasakan banyak keberadaan khusus, dan juga di sini dia menemukan kesempatannya. Sekarang, dia akhirnya di sini lagi. Itu benar, ini adalah tempat di mana pertarungan kelompok binatang diadakan di Ancestral Court Colosseum. Area berbahaya di mana paling banyak setengah dari kontestan keluar hidup-hidup setiap kali adalah Taman Neraka. Neraka dan surga semuanya ada di bumi, Tang San tidak akan pernah melupakan kalimat ini. Hanya saja dia yang datang ke sini kali ini sangat berbeda dengan yang pertama kali datang ke sini.
Aturan Taman Neraka adalah bahwa hanya mereka yang berada di bawah tingkat dewa yang bisa masuk, dan mereka yang datang ke sini untuk memperebutkan uang dan sumber daya semuanya kuat di urutan ke-9. Kolosseum di Istana Leluhur berbeda dengan yang ada di kota lain. Kolosseum di kota lain sebagian besar adalah budak yang dipaksa untuk berpartisipasi, sedangkan Kolosseum di sini diikuti secara aktif oleh para pemain, dan kebanyakan dari mereka adalah bangsawan. Itu sebabnya mereka kebanyakan menutupi penampilan mereka. Ada yang memakai topeng, ada yang memakai tudung, hanya untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Selama kamu keluar hidup-hidup, kamu akan bisa mendapatkan hadiah yang sangat tinggi. Mereka yang berani datang ke sini entah memiliki kepercayaan penuh pada diri mereka sendiri, atau mereka sangat membutuhkan uang, atau keduanya. Ketika dia datang ke sini, Tang San bahkan tidak menggunakan serikat bisnis dari garis keturunan Ling Qiluo, tetapi membiarkan kucing besar itu memberinya tempat melalui hubungan klan Singa Emas. Situasi di kota Kerry relatif rumit, Tang San tidak boleh membiarkan mereka yang seharusnya tidak mengetahui kedatangannya tahu bahwa dia telah memasuki Taman Neraka lagi. Itu benar, ini adalah tempat yang akhirnya dia pilih untuk mengatasi kesengsaraan. Memasuki, pada saat ini, dengan raungan rendah, lorong depan dibuka, dan semua pemain yang berpartisipasi dalam pertarungan binatang buas kelompok ini akan memasuki Taman Neraka. Setelah masuk, sebaiknya dengarkan aku, ini kedua kalinya aku memasuki Taman Neraka. Di antara 5 anggota regu Tang San, klan monster yang berdiri di depan tiba-tiba berbalik dan berkata dengan suara rendah. Dia tidak hanya mengenakan jubah, kerudung, dan topeng di wajahnya. Dilihat dari sosoknya, ini adalah iblis beruang. Tingginya sekitar 3 meter. Di antara iblis beruang, itu adalah ketinggian normal. Tidak terlalu kuat, tetapi napasnya cukup stabil. Masuk untuk kedua kalinya, tim yang diikuti Tang San disebut kelompok longgar, dan dibentuk sementara oleh orang-orang yang tidak memiliki tim tetap. Perpecahan kelompok sangat umum di Ancestral Court Colosseum. Lagi pula, tidak mudah untuk mendapatkan tim beranggotakan 5 orang yang semua orang mau bekerja keras. Semua orang tahu bahwa jika kamu memasuki tempat ini untuk berpartisipasi dalam pertarungan binatang buas, kamu mungkin tidak dapat keluar hidup-hidup. Beberapa anggota tim tidak membantah kata-kata Xiong Yao. Tang San berdiri di belakang, melihat 3 anggota tim di depannya mengangguk satu demi satu, dia juga mengangguk. Xiong Yao memiliki pengalaman memasuki Hell Garden, tentu saja, adalah kandidat yang baik untuk memimpin tim. Tim di depan sudah masuk, dan Tang San dan yang lainnya mengikuti perlahan. Ini adalah kedua kalinya Tang San di sini, dia mengingat dalam benaknya semua hal yang dia lihat di sini terakhir kali, dan matanya menjadi semakin dingin. Cahaya berkedip, aura familiar turun sekali lagi, dan Tang San dan rekan-rekan sementaranya memasuki Taman Neraka. Saat dia memasuki Taman Neraka, Tang San segera merasakan perubahan keberuntungannya. Ketika dia datang terakhir kali, basis kultivasi Lingki Tianyannya tidak tinggi, dan persepsinya secara alami sangat terbatas. Tapi kali ini berbeda, Lingki Tianyannya mencapai tingkat ke-9, dan tingkat ke-9 adalah tingkat yang bisa dicapai oleh rubah berekor 6. Sangat sulit bagi klan Tianhu untuk mencapai tingkat dewa, karena klan Tianhu sendiri tidak pandai bertarung, dan sangat sulit untuk melawan kesusahan guntur, hanya bisa dilawan dengan memanipulasi udara. Oleh karena itu, di klan Tianhu, ada sangat sedikit orang kuat di atas tingkat dewa, dan jika mereka dapat mencapai urutan ke-9, mereka sudah menjadi andalan klan. Lautan bunga yang tak terbatas muncul, melihat sekeliling, ada bunga besar berwarna hangat yang lebih lembut. Semuanya, mulai sekarang, jangan menyentuh bunga berwarna dingin. Area di mana bunga berwarna hangat berada aman. Namun, sesekali, warna bunga akan berubah, dan pada saat itu juga, kita akan masuk sebanyak mungkin ke area bunga yang hangat. Teleportasi berjalan sangat lancar, Tang San dan yang lainnya diteleportasi bersama. Tang San tidak begitu jelas tentang aturan rinci untuk memasuki Taman Neraka dari Kolosseum, tapi itu tidak terlalu penting baginya. Selama dia bisa masuk ke sini, tujuannya telah tercapai. Tang San berdiri tegak, melihat arah. Iblis beruang, yang dipimpin olehnya, mengeluarkan suara rendah dan berjalan ke satu arah. Kamu harus ingat bahwa di Hell Garden, kami ingin menghindari pertempuran terlebih dahulu. Minimalkan pertempuran sebanyak mungkin dan biarkan mereka bertarung terlebih dahulu. Jika setengah dari peserta mati sebelum teleportasi terakhir, maka kami secara alami akan aman.
Ada juga hal-hal baik di taman neraka. Beberapa bunga akan menghasilkan buah. Jika kamu menemukannya, jangan lewatkan. Buah-buahan seperti itu dapat dijual dengan banyak uang, tetapi sangat langka. Sebagai kapten, jika tim kami memiliki keuntungan dalam hal ini, setelah keluar, aku akan berbagi 40%. Aku juga akan mengambil 40% dari semua bonus. Aku akan membawamu keluar hidup-hidup, jadi masuk akal bagiku untuk berbagi lebih banyak. Kamu tidak punya pendapat. Jika kamu tidak takut mati, kamu dapat memilih untuk bertindak sendiri. Aku memilih untuk bertindak sendiri. Tang San tidak ingin membuang waktu dengan rekan tim sementara ini, jadi dia langsung menyatakan pikirannya. Apa katamu? Xiong Yao meraung pelan, dan aura ganas langsung menyelimuti Tang San. Memasuki taman neraka dilakukan dalam tim. Kurangnya satu anggota dalam tim pasti akan mengurangi kekuatan tim secara keseluruhan. Xiong Yao tidak menyangka bahwa di taman neraka yang begitu berbahaya, sebenarnya ada anggota yang memilih untuk bertindak sendiri. Tahukah kamu bahwa tidak ada perbedaan antara bertindak sendiri dan mencari kematian? Iblis beruang berjalan ke Tang San. Tang San mengenakan topeng di wajahnya, menghadapi iblis beruang, Tang San perlu melihat ke atas. Tubuh iblis beruang itu memancarkan ki dan darah yang berapi-api, dia sedikit membungkuk, dan kaki beruang yang seperti kipas itu langsung menekan bahu Tang San. Tapi saat berikutnya, cakar beruang itu terangkat ke udara. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas bagaimana Tang San bergerak, dia sudah meraih cakar tajam di kaki beruang itu. Xiong Yao tertegun sejenak, tanpa sadar ingin membanjiri Tang San, tetapi dia terkejut menemukan bahwa cakarnya yang tajam tampaknya membeku, tidak dapat bergerak bahkan setengah menit. Aduh, iblis beruang meraung dengan marah, dan cakar beruang lainnya terbanting, dan cahaya oranye kuning langsung meletus dari tubuhnya. Tang San sedikit mengernyit, dan tangan yang memegang cakar tajam itu tiba-tiba bergetar. Segera, tubuh iblis beruang, yang sangat kuat dan jelas merangsang kekuatan darah, terlempar langsung, dan saat berikutnya, terbanting keras ke tanah. Tepat ketika monster lain terkejut, Tang San menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan cahaya keemasan gelap melintas. Hanya mendengarkan raungan rendah, gelombang kejut besar mengguncang iblis beruang dan 3 anggota kelompok yang sama ke udara, dan beberapa tubuh orang masih di udara, dan mereka sudah koma. Perang menginjak. Ini bukan perang menginjak-injak monster behemoth, atau mamut emas, tetapi transformasi Jinmeng. Kekuatan menakutkan garis keturunan Jinmeng dari Tang San hanya dilepaskan dalam sekejap, dan keempat monster yang juga berada di peringkat ke-9 semuanya yang hadir tertegun. Tang San bahkan tidak melihat mereka lagi, dia berbalik untuk melihat ke satu arah dan melayang ke udara. Di dahinya, lingkaran cahaya putih samar menyebar, lingki tianyannya terlepas, mengabaikan bunga-bunga baik warna hangat atau dingin yang ada, langsung ke kejauhan. Meskipun hanya sebentar, ruang di sekitar tubuhnya sedikit terdistorsi. Tang San mengangkat tangan kanannya saat terbang, lingkaran cahaya samar memancar dari telapak tangannya, keberadaan seperti pagoda di bor dari telapak tangannya, memancarkan lingkaran gelombang cahaya bengkok lembut, gelombang cahaya menyelimuti tubuhnya, untuk menekan disonansi yang muncul dalam dirinya. Suar ruang waktu telah disempurnakan oleh Tang San begitu lama, terutama setelah cairan kicai Tianhuo terus-menerus menyatu dengan lebih banyak besi halus Tianhuo, telah dihangatkan dan hanguskan, dan sekarang awalnya terbentuk, membentuk 7 lapisan, 4 sisi, dan 8 arah. Bentuk pagoda, Tang San menamakannya mercusuar ruang dan waktu. Pada saat ini, dia menggunakan karakteristik mercusuar ruang waktu untuk menekan aura kekerasan di tubuhnya, sehingga dia tidak akan secara langsung menarik kesengsaraan guntur, dan pada saat yang sama, dia juga mengisolasi napasnya sendiri. Mercusuar ruang waktu, mengandalkan kekuatan suar ruang waktu itu sendiri, ditambah dengan pembentukan cairan api langit 7 warna di bawah bimbingan Tang San, pada awalnya telah mencapai tingkat artefak. Meskipun hanya prototipe, kekuatannya sebanding dengan sebagian besar artefak di dunia ini. Tang San terus melewati taman bunga. Apakah itu bunga besar berwarna hangat atau berwarna dingin, Tang San tidak bereaksi ketika dia lewat, seolah-olah dia tidak bisa merasakan kehadirannya sama sekali. Di bawah selubung alam baik dan buruk, dia telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam dunia taman neraka. Dia tidak tahu di mana taman surga yang dia cari, karena saat dia memasuki taman neraka, dia kehilangan arah. Tapi ini tidak akan mempengaruhi pencariannya untuk tujuan perjalanannya,
karena dia hanya perlu bergerak ke arah bunga yang lebih berwarna dingin dan bunga yang semakin sedikit berwarna hangat, dan dia tidak bisa salah. Semakin dekat kamu dengan Paradise Garden, semakin banyak bunga berwarna sejuk yang akan kamu lihat, yang dikelilingi oleh bunga berwarna sejuk yang kuat. Jadi, dia hanya perlu mengikuti aturan ini dan melanjutkan. Terakhir kali aku datang ke sini, aku berhati-hati. Kali ini, di bawah perlindungan mercusuar ruang waktu, Tang San terbang jauh lebih cepat daripada terakhir kali. Saat terbang, dia diam-diam merasakan perubahan energi di taman neraka. Karena peningkatan kesadarannya yang luar biasa, dia dapat merasakan bahwa aura di dalam taman neraka cukup stabil saat ini. Mungkin juga karena, pertempuran tim, baru saja dimulai, sehingga fluktuasi energi keseluruhan taman neraka masih stabil, dan nafas keberuntungan atau nasib buruk tidak terlalu jelas. Jarak yang dia tempuh semakin jauh, bunga-bunga berwarna dingin di bawah kakinya menjadi semakin banyak, bunga-bunga berwarna hangat berangsur-angsur menghilang, dan aura di sekitarnya juga berubah, dan nasib buruk yang rendah dan menyedihkan tampaknya menghantui semua orang di ruang di sudut, bahkan suhu turun sedikit. Pada saat ini, Tang San tiba-tiba merasa bahwa di antara 8 tanda garis keturunannya, yang milik Jingjing bergerak sedikit, sepertinya merasakan sesuatu. Hati Tang San bergerak sedikit. Kamu harus tahu bahwa Jingjing ditetaskan di taman neraka. Apakah dia dirangsang oleh atmosfer di sini? Ketika merasakan fluktuasi dari Jingjing, senyum tipis muncul di wajah Tang San, dan gadis kecil yang memanggilnya ayah tanpa sadar muncul di benaknya. Ketika dia menemukan bahwa bunga berwarna dingin di bawah kakinya semakin besar, Tang San tahu bahwa tempat yang dia cari akan datang. Neraka dan surga semuanya ada di bumi, dan yang dia cari adalah surga di neraka. Pengadilan leluhur, kecemerlangan perak samar tetap ada, dan di dalam pilar surga kaisar yang besar, sentuhan kecemerlangan perak pucat perlahan-lahan terpisah, dan diam-diam muncul di depan pilar raksasa. Kecemerlangan perak pada Kaisar Tianzu secara bertahap mereda, menjadi redup dan sunyi lagi, seperti Kaisar Tianzu lainnya, hanya mendukung keberadaan balai pengadilan leluhur. Mei Gongzi dengan gaun perak panjang duduk di sana dengan tenang. Cahaya perak pucat di tubuhnya berangsur-angsur mereda, dan napasnya menjadi semakin tertahan. Tapi dia tampaknya memiliki perasaan yang hampir ilusi, seolah-olah dia bukan lagi manusia, tetapi terdiri dari ruang ilusi yang tak terhitung jumlahnya, atau ada ribuan ruang di sekitarnya yang berubah dengan cepat. Hanya dalam setengah tahun, Raja Iblis berada di puncaknya, layak menjadi juara klasik pengadilan leluhur. Bagus sekali, sebuah suara damai terdengar. Pada saat berikutnya, kubah seluruh aula pengadilan leluhur menyala, cahaya redup turun dari langit, dan cahaya kemasan bertahan di udara, menerangi seluruh aula pertemuan. Di tengah aula parlemen, tempat Mei Gongzi melihat Kaisar Iblis raksasa emas brilian terakhir kali, dua pria parubaya yang elegan muncul. Mei Gongzi membuka matanya, tampaknya ada bintik-bintik cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya mengembun ke arah pupil, dan akhirnya mereka menyatu menjadi satu titik. Cahaya perak menghilang dalam sekejap, dan pupil kembali menjadi hitam. Mei Gongzi melayang, dan di bawah penutup gaun perak panjang, kakinya yang ramping berdiri diam, matanya dengan tenang menatap Kaisar Rubah Surgawi. Dia membungkuk sedikit, dan berkata, "Aku telah melihat Yang Mulia Kaisar Rubah Surgawi." Tatapan Kaisar Iblis Rubah Surgawi menyapu tubuhnya, dan ada sedikit kejutan di matanya. Setelah beberapa saat berpikir, dia perlahan berkata, "Sepertinya kamu tidak pernah bertanggung jawab atas rahasia itu." Mei Gongzi mengangguk dan berkata, "Ini di luar kekuatanku, aku belum berhasil." Sebelum datang ke sini, Tang San telah berdiskusi dengannya. Saat menghadapi Kaisar Iblis Rubah Surgawi, dia bisa berbicara lebih sedikit jika dia bisa, agar tidak dirasakan olehnya. Kaisar Iblis Rubah Surgawi mengangguk sedikit dan bertanya, "Apakah kamu siap?" Mei Gongzi mengangguk lagi dan menjawab, "Ya." Kaisar Iblis Tianhu berkata, "Sebagai patriark baru dari klan monster merak, kamu juga calon penguasa kota Keri. Menurut aturan pengadilan leluhur, kamu akan melapor ke dewan. Jika tanya jawab berhasil, pengadilan leluhur akan secara resmi mengakuimu sebagai penguasa kota Keri. Kamu akan terus memimpin klan monster merak untuk menjaga kota Keri. Jika pembekalanmu gagal, menurut aturan pengadilan leluhur, klan monster merak akan memiliki kesempatan lain untuk menggantikan tuan kota dan melapor ke kota. Jika masih gagal, manajemen kota Keri kekuatan akan sepenuhnya dicabut, dan pengadilan leluhur akan memilih kembali pemilik kota dan mengambil alih kota Keri. Apakah kamu tahu ini?"
Dimengerti. Mei Gongzi menjawab. Kaisar Iblis Besar Tianhu mengangguk dan berkata, setiap penguasa kota Kekaisaran Tianyu adalah anggota penting negara kita dan bahkan seluruh benua peri, dan juga merupakan pemimpin penting kita dan klan peri yang bertanggung jawab atas benua peri. Oleh karena itu, pembekalan adalah tanggung jawab setiap penguasa kota. Kamu harus melalui semuanya. Kamu akan menghadapi ujian 3 kali lipat, dengan disaksikan semua kaisar. Aku mengundang semua kaisar. Ketika dia mengatakan akhir, suaranya menjadi lebih keras dan bergema di ruangan itu. Pada saat berikutnya, 8 pilar kekaisaran di aula pengadilan leluhur perlahan bersinar, dan Mei Gongzi melihatnya tanpa sadar. Di antara 8 pilar surgawi kaisar, yang paling mencolok adalah di dekat bagian depan. Pilar surgawi kaisar itu terlihat sangat jernih, dengan lapisan kabut dan kilau aneh di permukaan. Sekarang dia pada dasarnya telah memahami misteri Kaisar Tianzu. Jadi ketika dia melihat Kaisar Tianzu ini, Mei Gongzi merasa bahwa Kaisar Tianzu dari leluhur ras monster merak sudah sangat tinggi, tetapi yang ini lebih tinggi dan tertinggi dari semua Kaisar Tianzu. Salah satu dari 3 akar yang panjangnya lebih dari 500 meter, dan satu-satunya di antara 3 yang dapat menyala, kecemerlangan yang dipancarkannya menindas seluruh halaman leluhur. Tidak ada keraguan bahwa pemilik pilar surga Kaisar ini adalah praktisi nomor 1 yang sebenarnya di pengadilan leluhur hari ini. Dari Gunung Suci Kristal, Raja Iblis Kristal dengan gelar kemahakuasaan. Hanya nafas Kaisar Iblis Kristal besar yang bisa begitu kuat dan luar biasa. Beberapa pilar Kaisar bersinar lainnya tidak diragukan lagi mewakili Kaisar Iblis besar dari Kekaisaran Tianyu. Bersama dengan Kaisar Iblis Rubah Surgawi, ada 9 Kaisar Iblis besar di klan monster hari ini, semuanya adalah yang terkuat di dunia. Pergantian penguasa kota di kota utama adalah peristiwa besar bagi seluruh klan monster, dan wajar bagi semua kaisar untuk berkumpul untuk referendum. Sosok satu demi satu muncul di puncak Kaisar Tianzu. Suara Phoenix Ming yang keras terdengar, dan suhu di seluruh aula parlemen tampaknya telah meningkat. Seekor burung Phoenix raksasa turun dari langit, sayap apinya yang lebar dengan bangga menyebar di atas Kaisar Heaven Pillar, dan Emperor Heaven Pillar setinggi 300 meter memancarkan sinar cahaya. Dengan nyala api yang berkobar, langsung menghasilkan kekuatan opresif yang luar biasa. Dalam kobaran api, apa yang Mei Gongzi rasakan adalah aura dingin, rasa jijik yang tak terselubung. Klan Iblis Merak dan klan Iblis Phoenix sendiri bermusuhan, dan pertempuran untuk gelar Raja Burung pernah membuat hubungan antara kedua klan menjadi tidak harmonis. Ini adalah kedatangan surga pembakaran abadi dan Kaisar Iblis abadi. Api menyatu ke dalam, dan Kaisar Iblis besar mayat hidup, yang diselimuti jubah merah gelap yang ditutupi dengan garis emas, berdiri di pilar kaisarnya, menatap Mei Gongzi. Pada saat ini, raungan rendah terdengar, udara dingin meledak seketika, dan niat membunuh yang merajalela dilepaskan di langit, merobek kekuatan penindas di seluruh ruang menjadi berkeping-keping. Mei Gongzi hanya merasakan sedikit kelegaan di tubuh dan pikirannya, dan perasaan hangat melonjak di hatinya. Di atas Kaisar Tianzu, yang tingginya lebih dari 250 meter, cahaya putih cemerlang membuat seluruh aula parlemen menjadi lebih terang. Sayap putih besar perlahan-lahan terlipat, dan niat membunuh dingin itu sembrono. Kehadiran di pilar surga Kaisar memiliki mata yang dingin dan melihat langsung ke arah Kaisar Iblis abadi yang hebat. Bahkan jika pilar surga Kaisar pihak lain lebih tinggi dari sendiri, dia tidak gentar sama sekali. Jelas, Kaisar Iblis Harimau Putih besar ada di sini, dan dia memiliki semangat untuk menghadapi Kaisar Iblis abadi besar. Saat berikutnya, aura yang kuat muncul satu demi satu. Peringkat keempat, tidak terkalahkan untuk menghancurkan Kaisar Iblis. Peringkat keenam, Eternal Night King Dark Demon Great Demon King. Peringkat ketujuh, Raja Iblis Mammoth Emas Brilian. Peringkat kedelapan, Chongqiao Lingyun Sword Saint Great Demon Emperor. Peringkat kesembilan, Jingfeng Tiandi Jingfeng Great Demon Emperor. 5 Kaisar Iblis besar muncul satu demi satu pada Kaisar Tianzu yang mewakilinya. Di antaranya, Kaisar Iblis Kaisar Jingfeng memiliki Kaisar Tianzu terpendek, hanya sekitar 150 meter, dapat dilihat bahwa Kaisar yang baru saja menjadi Kaisar ini memiliki kesenjangan dengan Kaisar lain dalam hal kekuatan. Bahkan untuk Kaisar Iblis besar Chongqiao Rising Cloud Sword Saint peringkat 8, ketinggian Kaisar Tianzu sekitar 200 meter. Pemimpin dari garis keturunan Behemoth tidak terkalahkan untuk menghancurkan Emperor Heaven Pillar di mana Great Demon Emperor berada,
dan tingginya hampir sama dengan Emperor Heaven Pilar dari Unding Great Demon Emperor. Ketinggian Kaisar Tianzu dari Eternal Night King dan Dark Demon Great Demon Emperor juga dekat dengan White Tiger Great Demon Emperor. Pilar Kaisar dari Kaisar Iblis Mammoth Brilliant Emas memiliki panjang sekitar 220 meter. Melalui ketinggian Kaisar Tianzu, pada dasarnya mungkin untuk menilai kesenjangan antara basis kultivasi para kaisar ini. Meskipun keduanya adalah kaisar, mereka memiliki kekuatan yang berbeda. Dan peringkat pertama, berdiri dengan bangga di pilar Kaisar Kristal yang jernih di depan seluruh aula pengadilan leluhur, tidak ada sosok yang muncul, apakah Kaisar Iblis Kristal datang? Karena tidak adanya Kaisar Iblis terbesar di dunia, Kaisar Iblis Besar tampaknya sudah lama terbiasa dengannya. Kaisar Iblis Besar Tianhu memandang penguasa Iblis Besar dengan tenang, dengan cahaya putih melonjak di tubuhnya, diikuti oleh pilar surga Kaisar yang juga melonjak dengan cahaya putih. Ketinggian pilar surga Kaisar ini adalah 400 meter, ketika menyala, sosok Kaisar Iblis Rubah Surgawi diam-diam muncul di sana. Ada bayangan samar rubah langit di belakangnya, dan 9 ekor rubah besar bergoyang. Begitu napasnya muncul, napas kuat para kaisar melunak, dan suasana di seluruh aula parlemen menjadi harmonis. Berdiri di atas Kaisar Tianzu, Kaisar Iblis Besar Tianhu menatap Mei Gongzi dan berkata dengan sungguh-sungguh, pembicaraan hari ini, kamu akan menjalani 3 tes, yang juga dihadapi oleh setiap penguasa kota utama. Kamu bukan seorang kaisar, jika kamu ingin mewarisi posisi penguasa kota, kamu perlu membuktikan diri. Apakah kamu mengerti? Mei Gongzi membungkuk sedikit dan berkata, aku telah melihatmu, Yang Mulia. Aku mengerti, dan aku siap menghadapi ujian. Oke, Kaisar Iblis Besar Tianhu mengangguk dan berkata, tes pertama untukmu adalah membuktikan bahwa kamu memiliki kemampuan untuk melindungi kota Keri. Dalam hal ini, ayahmu tidak cukup pada awalnya, dan kemudian setelah diskusi kolegial, mengingat kontribusi Kaisar Iblis Merak yang hebat untuk negara, ayahmu diizinkan untuk lulus pembekalan dan terus menjalankan kota Keri. Namun, kota Keri tidak memiliki kaisar selama bertahun-tahun, dan telah menjaga laut dan perbatasan, begitu juga tidak memiliki kekuatan yang cukup. Sulit untuk dihadapi. Kamu harus membuktikan bahwa kamu memiliki potensi untuk menjadi seorang kaisar. Dalam tes ini, kamu harus mengalahkan 3 lawan berturut-turut untuk lulus ujian. 3 lawan yang akan kamu hadapi berada di level yang sama denganmu, dan beberapa di level yang tidak sama denganmu. Naik. Ya, Mei Gongzi tidak memprotes karena lawan yang seharusnya dia hadapi berubah dari 1 menjadi 3, tetapi hanya setuju. Sebelum datang, Tang San telah menganalisis dengannya, pembekalannya pasti akan lebih sulit dari biasanya, jadi bersiaplah sepenuhnya untuk menghadapi kesulitan, tetapi kesulitan seperti itu tidak akan melebihi norma terlalu banyak, jika tidak, kaisar lain yang hadir, terutama Kaisar Iblis Harimau Putih Besar yang berdiri di belakangnya akan mempertanyakannya. Awalnya, itu seharusnya menjadi praktisi di tingkat Raja Iblis Besar, tapi sekarang ada 3, termasuk Raja Iblis dan Raja Iblis Besar. Setidaknya di permukaan, kesulitannya meningkat, tetapi tidak terlalu berlebihan. Oke, mari kita mulai tes pertamamu. Mata Kaisar Iblis Tianhu selalu tenang. Dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan seberkas cahaya turun dari langit dan mendarat 100 meter dari Mei Gongzi. Ketika Mei Gongzi melihat lawan di depannya dengan jelas, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit, karena dia tidak bisa melihat spesies lawan untuk sementara waktu. Pihak lain bukanlah spesies garis keturunan tingkat pertama imajiner, tetapi keberadaan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Pihak lain adalah humanoid, tingginya sekitar 2 meter, perempuan, ditutupi baju besi seperti rubi, memegang parang panjang dan sempit di kedua tangan, dan 6 parang seperti lengan dan kaki di belakang punggungnya. Jika kamu perhatikan lebih dekat, kamu akan menemukan bahwa baju besi di tubuhnya agak mirip karapas. Meskipun sangat cantik, tampaknya itu adalah bagian dari tubuh itu sendiri. Bahkan wajahnya ditutupi dengan topeng, jadi dia tidak bisa melihat penampilan aslinya. Spesies apa ini? Mulailah. Sebelum Mei Gongzi dapat mengetahui spesies apa pihak lain itu, suara Kaisar Iblis Rubah Surgawi sudah terdengar. Wanita berbaju merah di sisi yang berlawanan bergerak hampir seketika, seperti kilat merah, memotong seluruh ruang, dan sinar merah datang ke Mei Gongzi. Mulailah. Penilaian pembekalan itu sendiri merupakan perjuangan hidup mati, dan tidak ada ampun. Melihat bahwa Mei Gongzi akan ditelan oleh cahaya pedang merah, tiba-tiba,
sosoknya menjadi ilusi, dan cahaya pedang melewatinya. Mei Gongzi mengambil langkah maju dengan mudah, lalu berbalik, dan kelap-kelip perak Tianjiling di tangannya menarik busur cahaya di udara. Segera, ruang di sekitarnya menjadi berlapis-lapis, mencerminkan sosoknya satu demi satu, seolah-olah ribuan Mei Gongzi tiba-tiba muncul pada saat ini. Wanita berbaju merah menggabungkan tubuhnya dengan pedangnya, bergegas keluar 100 meter, dan tiba-tiba berbalik. 6 pedang di belakangnya terbang pada saat yang sama. Bersama dengan 2 pedang di tangannya, itu seperti 8 sambaran petir merah, dengan aura tajam yang tak tertandingi. Ruang tempat Mei Gongzi telah berubah menjadi terbuka dan hancur. Cahaya bilah yang cepat itu bahkan dapat memotong ruang. Melihat adegan ini, Kaisar Iblis Pedang Sein tidak bisa membantu tetapi mengangkat alisnya sedikit, belum lagi Mei Gongzi bahkan seorang kaisar yang berpengetahuan luas seperti dia tidak segera mengenali kelas lawan Xiao Mei. Baru pada saat inilah dia melihat petunjuk dan bergumam, ini adalah klan semut yang menelan. Harta merah ada di sini, Ratu Semut yang menelan. Seharusnya penerusnya, Ratu yang sebenarnya adalah Raja Iblis Besar, dia ini hanya tingkat Raja Iblis. Semut pemakan langit adalah spesies yang relatif istimewa, mereka suka tinggal di tempat dengan energi kehidupan yang melimpah dan mencari nafkah dengan menelan energi kehidupan. Karapas dapat diubah menjadi batu delima, hanya keluarga kerajaan. Pemimpin semut yang menelan awalnya disebut kaisar. Kemudian, untuk menghindari kaisar, ia diubah menjadi ratu. Keluarga ini selalu tinggal di tempat terpencil, jarang muncul di dunia luar, dan aku belum pernah mendengar dengan kaisar mana keluarga ini terikat. Pada saat ini, Ratu Harta Karun Merah muncul di sini, dan itu jelas berhubungan langsung dengan Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Kemampuan Ratu Harta Karun Merah tampaknya dirancang khusus untuk mematahkan kemampuan atribut ruang, yang justru ditujukan pada garis keturunan transformasi merak dari Mei Gongzi. Tetapi pada saat ini, pemandangan aneh terjadi. Fragmen ruang yang telah dipotong-potong oleh Mei Gongzi telah mengalami perubahan ajaib, mereka benar-benar terhubung kembali dan berubah kembali ke keadaan semula, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ketika Ratu Harta Karun Merah menoleh untuk melihat, pupil matanya mau tidak mau menyusut sedikit, dan ruang yang telah dia potong langsung dipulihkan. Pedang 6 tangan di punggungnya kembali ke punggungnya, tapi dia tidak buru-buru menyerang. Tidak diragukan lagi, kemampuan lawan untuk mengontrol ruang jauh lebih tinggi daripada kemampuannya untuk menembus ruang. Ratu Harta Karun Merah hanya berhenti sejenak, lalu membuat gerakan aneh. Dia mengambil langkah ke depan dengan kaki kirinya, menekuk lututnya dengan lunge, mengangkat tubuh bagian atasnya sedikit, mengambil napas dalam-dalam, dadanya yang sudah montok tiba-tiba membengkak, dan armornya memancarkan kecemerlangan yang luar biasa, seperti batu delima yang besar. Cahaya yang menyilaukan mekar, tangannya perlahan terlipat di atas kepalanya, dan sepasang parang di tangannya juga pas. Dengan suara gemerincing, parang di belakangnya bergabung dengan parang di tangannya. Tiba-tiba, parang di tangannya menjadi 3 kali lipat, dan bilah merah yang menyilaukan melesat ke langit. Di sekitar cahaya pedang merah, ada cahaya listrik hitam, yang dengan jelas menunjukkan bahwa energinya terlalu kuat sehingga ruang tidak dapat membawanya. Perintah yang diterima oleh Ratu Harta Karun Merah adalah meskipun dia tidak bisa mengalahkan lawannya, dia harus melakukan yang terbaik untuk menguras kekuatan lawannya. Roh, energi, dan roh benar-benar bersatu. Cahaya pedang merah besar memadatkan semua kekuatannya, dan kesadaran terkunci di ruang berlapis. Tampaknya di bawah pengaruh cahaya pedang, ruang berlapis yang awalnya dibuat oleh Mei Gongzi sedikit membeku, membuat tubuhnya menjulang. Pada saat ini, kecemerlangan yang kuat tiba-tiba meletus di mata Ratu Harta Karun Merah, pedang raksasa di tangannya langsung jatuh, dan sinar merah besar hampir sepenuhnya menerangi tanah balai pengadilan leluhur menjadi merah, di sekitar tubuh Mei Gongzi hancur dan dengan cepat menghilang. Detik berikutnya, cahaya pedang melahapnya dan semua ruang yang telah dia ciptakan. Kaisar yang menyaksikan adegan ini menunjukkan ekspresi yang sama sekali berbeda di wajah mereka. Sedikit kejutan muncul di mata Kaisar Iblis Tianhu, Kaisar Iblis Abadi mengerutkan kening, dan wajah serius Kaisar Iblis Harimau Putih menunjukkan sedikit cahaya senyum samar. Puff, seteguk darah menyembur keluar dari mulut Ratu Merah, dan topeng di wajahnya terbang keluar, memperlihatkan wajahnya yang cantik. Pada saat ini, wajahnya pucat, napasnya tidak teratur, dan matanya menunjukkan ketidakpercayaan. Di permukaan, tampaknya pedangnya,
yang telah memusatkan seluruh energinya, menelan Mei Gongzi, tetapi kenyataannya, hanya dia yang paling tahu bahwa ketika pedangnya dipotong, dia kehilangan informasi posisi lawannya. Pada saat itu, dia sangat tercengang, dan momentum tembakan kekuatan penuhnya menyebabkan tubuhnya salah, darah dan ki terbalik, dan dia terluka parah. Dan Mei Gongzi telah lama berdiri di belakangnya, dan Tian Jiling bergoyang dengan lembut, bertumpu pada bahunya. Jangan bunuh. Ini adalah rencana Tang San untuk Mei Gongzi. Di Dewan Pengadilan Leluhur, tidak peduli siapa lawannya, dia tidak boleh membunuh lawannya. Ini untuk tidak meninggalkan alasan bagi Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Ratu Harta Karun Merah dilepaskan dari kunci dengan seluruh kekuatannya. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa kesadaran Mei Gongzi harus jauh di atas Ratu Harta Karun Merah, dan bahkan kesadaran kedua belah pihak tidak berada di semua tingkatan. Mei Gongzi jelas masih berada di level Raja Iblis, dan belum menembus ke ranah Raja Iblis yang hebat, tetapi dia memiliki keunggulan dalam hal kesadaran ilahi. Bahkan para kaisar pun tidak bisa tidak kagum oleh soliditas kesadaran ilahinya. Kombinasi kesadaran dan kekuatan ruang begitu indah, bagaimana tidak mengejutkan semua kaisar yang hadir. Pada level yang sama, tetapi tidak dapat mengunci lawan, situasi aneh ini bahkan tidak dapat dijelaskan oleh kaisar yang hadir. Hanya Mei Gongzi yang tahu apa yang sedang terjadi. Tang San berkata ketika menginstruksikannya untuk berkultivasi, waktu dan ruang adalah makhluk paling misterius di alam semesta, terkait dengan semua energi. Oleh karena itu, energi apapun dapat mengalami perubahan dalam ruang dan waktu. Tidak hanya kekuatan darah, tetapi juga tubuh manusia itu sendiri, dan bahkan kesadaran berubah karena perubahan ruang dan waktu. Jadi, begitu juga kesadaran. Di dunia ini, sama sekali tidak ada orang yang dapat dibandingkan dengan Tang San dalam kendali kesadaran ilahi, jadi bimbingannya secara alami di luar interpretasi pesawat ini. Kesadaran ilahi dapat mengunci kesadaran dari bidang yang sama, tetapi jika kesadaran yang terkunci tiba-tiba meninggalkan ruang ini, apakah itu masih dapat dikunci? Kecuali jika kamu mengejar ruang itu, kamu secara alami akan kehilangan tujuanmu. Awalnya, pemahaman Mei Gongzi tentang aspek ini tidak cukup dalam, tetapi setelah 3 hari pengalaman di ruang leluhur yang ditumpangkan di Kaisar Tianzu, dia akhirnya menguasai kemampuan untuk mengendalikan ruang kesadaran. Ratu Harta Karun Merah yang baru saja dia hadapi bukanlah lawannya dari sudut pandang manapun, dan dia bisa menang tidak peduli bagaimana dia bertarung. Tetapi karena 3 pertempuran telah diatur, dan kemampuan lawan di pertempuran pertama ditujukan untuk dirinya sendiri, tujuan dari Istana Leluhur sangat jelas, yaitu untuk menghabiskan kekuatannya sendiri. Karena itu, dia harus mengalahkan lawan dengan konsumsi paling sedikit. Permainan pertama selesai. Mari kita mundur. Suara Kaisar Iblis Tianhu terdengar. Ratu Harta Karun Merah membungkuk kepada Huang Tianzu, di mana Kaisar Iblis Besar Tianhu berada, dan kemudian melihat Mei Gongzi dalam-dalam, dan dengan cepat bangkit dan menghilang ke sudut. Setelah 1/4 jam, permainan kedua akan dimulai. Suara Kaisar Iblis Rubah Surgawi memasuki telinga Mei Gongzi. Bahkan di bawah pengawasan Kaisar, Mei Gongzi masih duduk dan segera mulai memulihkan energi yang telah dia konsumsi melalui meditasi tanpa ragu-ragu. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar memandangnya dan sedikit mengangguk. Sejak ia memenangkan kejuaraan di Ancestral Court Classic, kemajuan cucunya hampir terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam waktu setengah tahun, ia telah berkembang ke tingkat ini, jauh melampaui harapannya. Adapun apakah Mei Gongzi berhasil dalam pembekalannya, pada kenyataannya, Kaisar Iblis Besar Harimau Putih tidak terlalu peduli. Dia sekarang mempertimbangkan apakah jika pembekalan ini tidak berhasil, apakah dia dapat membawanya ke garis keturunan Baihu dan menjadikannya penerus sejatinya. Harimau Putih bermutasi dari klan Iblis Harimau. Jumlah Harimau Putih asli sangat langka, dan pewaris garis keturunan Kaisar Iblis Harimau Putih yang agung sangat sedikit. Mei Gongzi memang memiliki darah manusia, tetapi yang paling penting adalah bahwa bakat yang dia tunjukkan sekarang adalah milik seorang kaisar sejati, tidak sesederhana memiliki harapan menjadi seorang kaisar, tetapi harapan besar. Pewaris seperti itu tidak mudah ditemukan. Jika dia bisa menjadi pewarisnya, mewarisi garis Harimau Putih, ditambah pemahamannya tentang ruang, setelah dia menjadi kaisar di masa depan, pencapaiannya kemungkinan akan lebih tinggi dari miliknya. Alasan mengapa Kaisar Iblis Harimau Putih Besar menaruh perhatian begitu besar pada Mei Gongzi bukan hanya karena dia memiliki hubungan darah dengannya,
tetapi juga karena potensinya sendiri, belum lagi ada anak laki-laki di sampingnya, yang juga sangat misterius. Sebagai kaisar tertinggi, Kaisar Iblis Harimau Putih memiliki kota utama. Bahkan jika Xiao Mei tidak bisa menjadi penguasa kota Keri, tidak bisakah dia tetap menjadi pemilik kota utamanya di bawah perlindungannya sendiri di masa depan? Di saat itu, katakanlah, mungkin dia telah dilatih untuk menjadi kaisar lain sendirian. Umur panjang Kaisar Iblis Kristal akan segera berakhir. Siapa bilang tidak ada satu kaisar lagi? Prestasi macam apa yang bisa dicapai kaisar garis keturunan ganda di masa depan? Siapa yang bisa mengatakan lebih baik? Kaisar Iblis Jing Feng adalah yang terpendek di antara para kaisar dan yang paling luar. Pada saat ini, dia berdiri di atas Kaisar Tianzu dan memandangi Mei Gongzi yang sedang duduk bersila dan bermeditasi dalam diam. Perasaan campur aduk. Dia akan memarahi Raja Iblis Merak sampai mati. Jika bajingan itu tidak mengubah garis keturunannya untuk putrinya, sekarang dia dan Mei Gongzi bergabung untuk memenangkan kota Keri, dan bahkan pemilik masa depan kota Keri sudah melakukannya. Dan ada apa dengan monster Merak? Namun, dia tidak bisa membenci Raja Iblis Merak Agung lagi. Jika bukan karena Raja Iblis Merak Agung yang menyelamatkannya, istri dan putrinya pasti sudah mati. Setelah kembali dari kota Keri terakhir kali, mentalitas Kaisar Iblis Jing Feng telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Kebencian dan kecemburuan di hatinya digantikan oleh penyesalan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kebenaran akan seperti ini. Meskipun dia menjadi kaisar, dia benar-benar kalah dari Raja Iblis Merak Besar, dia kalah total dan yakin. Dalam hal situasi keseluruhan, dalam hal perhitungan, dia jauh lebih rendah dari pria itu. Meskipun orang itu sudah mati, dia masih kalah. Oleh karena itu, ketika Mei Gongzi datang untuk melaporkan tugasnya hari ini, Kaisar Iblis Agung Jing Feng memiliki suasana hati yang paling rumit, dia tidak tahu bagaimana menghadapi putrinya. Pada saat ini, melihat dengan matanya sendiri kemampuan putri kandungnya begitu luar biasa, suasana hatinya sangat rumit, bangga dan menyakitkan. 15 menit berlalu dalam sekejap mata, Mei Gongzi berdiri, matanya masih tenang. Hanya ketenangan karena bisa tetap tenang di bawah pengawasan banyak kaisar membuat kaisar yang tidak berprasangka diam-diam mengangguk. Dibandingkan dengan waktu di Zhuting Klasik, dia jelas berbeda. Lawanmu berikutnya adalah praktisi di tingkat puncak Raja Iblis, jadi bersiaplah. Suara Kaisar Iblis Besar Tianhu terdengar, dan kemudian, seberkas cahaya menyala di seberang Mei Gongzi, diikuti oleh manifestasi sosok yang agung. Ini adalah pria yang kuat dengan karakteristik etnis yang khas, dia memiliki sisik gelap di sekujur tubuhnya, bahkan wajahnya, dan tubuhnya seperti manusia, tetapi dia setinggi 3 meter dan memiliki ekor besar di belakangnya. Otot-otot seluruh tubuhnya menonjol, penuh dengan kekuatan ledakan, dan fluktuasi garis keturunan yang berapi-api membuat Mei Gongzi merasa seperti sedang menghadapi transformasi emas Tangsan. Hanya saja Tangsan tidak berada di level dewa, tetapi yang ada di depannya adalah praktisi di level puncak Raja Iblis. Manusia naga, Mei Gongzi sekilas mengenali spesies orang lain. Yang disebut orang naga adalah keturunan yang lahir dari persatuan naga dan manusia, dan mereka dianggap sebagai cabang naga di antara monster. Tidak seperti kebanyakan pengikut manusia, mereka tidak mengaku berhubungan dengan manusia dan menganggap diri mereka naga. Naga ini sangat tirani dan haus darah. Naga yang lahir dari naga dan manusia memiliki penampilan dan kemampuan yang berbeda. Pria naga di depannya jelas memiliki kekuatan dan darah yang bagus, dan memiliki kekuatan super eksplosif. Masih bukan lawan garis keturunan tingkat pertama. Mei Gongzi tahu di dalam hatinya bahwa meskipun ujian yang harus dia hadapi adalah 3 pertempuran, lawannya tidak bisa semua garis keturunan tingkat pertama. Ini juga aturan dari istana leluhur. Bahkan jika Kaisar Iblis Rubah Surgawi ingin menargetkan sendiri, dia tidak bisa melanggar aturan. Mata pria naga itu merah darah dan tampak sangat ganas, taringnya menonjol dari bawah bibirnya, dan dia memegang kapak perang besar di tangan kanannya. Gagang kapak perang panjangnya 2 meter, dan lebar bilahnya 1 meter. Kapak perang yang berat dipegang di tangannya seperti sedotan. Mulai, dengan suara Kaisar Iblis Besar Tianhu, pertempuran dimulai. Mulut naga mengeluarkan raungan rendah, dan lingkaran merah langsung mekar dari bawah kakinya. Bidang, murid Mei Gongzi tiba-tiba menyusut, dan begitu lawan muncul, dia melepaskan kekuatan domain. Karena dia dipilih oleh Kaisar Iblis Rubah Surgawi untuk menghadapinya,
lawan harus menahan diri di bidang ini. Lingkaran merah berlalu seperti kilat, dan kemanapun ia lewat, tampaknya lapisan cahaya merah meresap dan terbakar. Mei Gongzi tidak bergerak, menanggapi semua perubahan tanpa perubahan. Ketika lingkaran merah menyapu tubuhnya, Mei Gongzi hanya merasa bahwa darah di tubuhnya tampak mendidih, tidak hanya tidak melemah, tetapi ada perasaan menguat. Detik berikutnya, dia tahu apa efek dari bidang ini. Lingkaran merah menutupi area dengan diameter sekitar 200 meter. Di dalam area ini, semua elemen tampaknya dibakar oleh aura darah yang berapi-api, dan semua elemen di dunia luar benar-benar terisolasi. Penolakan elemen, atau kepunahan elemental. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah bidang yang sangat langka. Bidang ini bertindak pada Mei Gongzi, dan tujuannya juga sangat jelas, yaitu untuk mencegahnya bertarung dengan kemampuan elemen ruang. Ketidakmampuan untuk memobilisasi kekuatan ruang tidak diragukan lagi akan berdampak besar padanya. Dan domain pemberantasan unsur ini, untuk orang naga, hanya bisa membuat darah mendidih dan meningkatkan nafas mereka sendiri. Menghadapi situasi seperti itu, Mei Gongzi tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Dia benar-benar menargetkan dirinya sendiri. Tapi, apakah ini berguna? Aura dingin meletus dari Mei Gongzi. Kaisar Iblis Harimau Putih yang berdiri di pilar kaisar tiba-tiba menyala dan menatap Mei Gongzi lebih saksama. Rambut hitam Mei Gongzi memutih hampir seketika, aura pembunuh di tubuhnya melonjak tajam, dan lingkaran cahaya putih tiba-tiba meledak dari bawah kakinya. Pada saat lingkaran putih meletus, dia bergerak, seperti kilat putih, bergegas menuju manusia naga yang memancarkan ki berapi-api dan fluktuasi darah di seluruh tubuhnya. Setelah manusia naga melepaskan domain pemusnahan unsur, dia bergegas menuju Mei Gongzi. Tetapi ketika lingkaran putih melewatinya, dia bergidik, dan ketakutan dari lubuk jiwanya muncul seketika, seolah-olah niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba turun padanya, dengan paksa menuangkan darah mendidihnya. Dingin, dan momentumnya sangat berkurang dalam waktu. Bidang Dewa Pembunuh. Bagaimana Tang San bisa menyembunyikan rahasianya dari Mei Gongzi? Terlebih lagi, transformasi Harimau Putih Mei Gongzi dikenal karena niat membunuhnya. Menggabungkan domain Dewa Pembunuhnya sendiri dan karakteristik transformasi Harimau Putih, Tang San telah membantu Xiao Mei sepenuhnya mengaktifkan transformasi Harimau Putihnya, memungkinkannya untuk lebih mengontrol kemampuan transformasi Harimau Putih, sehingga memiliki bidang dewa pembunuhannya sendiri. Domain Dewa Pembunuh tingkat dewa digunakan oleh Mei Gongzi yang pandai dalam transformasi Harimau Putih, dan efeknya berkali-kali lebih kuat daripada ketika Tang San dan kucing besar menggunakannya di lapangan. Di bawah rangsangan niat membunuh, mata Mei Gongzi menunjukkan warna merah muda yang menakutkan, dan aura pembunuhnya meledak, dan kecepatan dan kekuatannya meningkat secara geometris. Karena elemen spasial dibatasi, aku tidak menggunakan elemen spasial. Kapak raksasa di tangan manusia naga terangkat, dan dengan kekuatan mengerikan yang didukung oleh ki dan darah yang kuat, dia langsung menebas ke arah Mei Gongzi. Mei Gongzi tidak menghindar, dia bergegas menuju kapak raksasa, melihat kapak raksasa mendekat, tangan kanannya tiba-tiba terangkat, cakar tajam putih muncul dari ujung jarinya, tetapi keuntungan ini hanya ringan pada kapak raksasa, itu membuat suara renyah, ding-dong. Kapak raksasa yang agung itu sepertinya tiba-tiba mengubah targetnya dan bergeser ke samping. Meskipun manusia naga tidak menggunakan semua kekuatannya, pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk memutar tubuhnya. Mei Gongzi menginjak gerak kaki misterius dan datang ke sisi manusia naga hampir dalam sekejap. Cakar tajam dari tangan kirinya terangkat dari bawah dan langsung menuju tenggorokan lawan untuk meraihnya. Kali ini sangat cepat, dari bergegas ke depan hingga memicu kapak raksasa, hingga letusan terakhir, memusnahkan dengan satu cakar, seluruh prosesnya seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir, tanpa penundaan. Jika bukan karena kesempatan ini, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar akan meneriakkan kata, baik. Untuk waktu yang lama, Mei Gongzi memberi kesan bahwa dia adalah pengontrol ruang, pembawa pesan ruang. Meskipun dia juga memiliki pertempuran jarak dekat di pengadilan klasik ancestral sebelumnya, tetapi itu sangat jarang dan sangat sederhana, dapat dikatakan bahwa dia tidak pernah menunjukkan kekuatan jarak dekat. Pada saat ini, dia telah menggabungkan kecepatan, kekuatan, dan bahkan pertempuran dan pergeseran bintang klan iblis merak dengan sempurna, dan domain Dewa Pembunuh berevolusi dari transformasi Harimau Putih, dan menghasilkan pukulan yang sangat kuat.
Ini hampir serangan sempurna. Bagaimana ini tidak bisa biarkan Kaisar Iblis Harimau Putih diam-diam bertepuk tangan. Raja Iblis Manusia Naga juga bukan seorang generalis. Melihat bahwa dia tidak bisa lagi mengelak, dia dengan paksa memutar tubuhnya dan menggunakan bahunya untuk menahan sobekan cakar tajam Mei Gongxi. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.